Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan channel saya di sini. Ini merupakan kelanjutan video yang akan membahas soal-soal review pembelajaran 1, modul belajar mandiri, bidang pedagogi. Ya, saya akan membahas lagi soal-soal latihan untuk submateri teori belajar. Baik, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari. Ya, kata kuncinya di sini adalah perumpamaan atau perbandingan. Ya, perumpamaan berarti menggunakan ikon. Ya, berarti jawabannya adalah yang D, yaitu tahapan ikonik. Nah, kita bahas yang satu-satu lagi, enaktif. Enaktif itu apa? Enaktif itu merupakan upaya memahami lingkungan dengan aktivitas motoriknya. Ya, dengan pengalaman langsung, misalnya melalui gigitan, raban, atau sentuhan misalnya. Kemudian intuitif. Nah, intuitif ini kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. Ya, saya katakan ini tidak rasional. Intuisi ya. Kemudian simbolik. Ya, ini pemahaman dunia sekitarnya melalui simbol-simbol. Ya, namanya simbolik. Jadi melalui simbol-simbol. Kemudian konflik. Konflik ini terjadi jika antara pengetahuan awal ini tidak cocok dengan informasi baru yang didapatkan. Sehingga sudah jelas ya jawabannya D, yaitu tahapan ikonik. Dan lanjut ke soal kedua. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. D. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Oke, teori behavioristik. Ya, ini ciri khasnya adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan tingkah laku dengan pemberian stimulus respon. Ya, bisa juga reward and punishment. Nah, cari sekarang di sini mana yang ada kata kunci stimulus. Oke, ini yang B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke, lanjut soal nomor 3. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. A. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. B. Kemampuan berkomunikasi. C. Kemampuan untuk memecahkan masalah. D. Kemampuan berinteraksi. E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Oke, kognitif itu merupakan kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Ya, berarti itu lengkap ya. Berarti di sini yang benar adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, yang C. Kemudian soal nomor 4. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Oke, kata kunci di sini adalah kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Berarti ini siswa yang aktif belajar, kemudian dia membangun sendiri pengetahuannya. Sehingga dari pilihan A. Sibernetik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, E. Kognitivistik, maka yang paling tepat adalah D. Konstruktivistik. Ya, siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya
melalui kegiatan belajar secara aktif. Nah, kemudian untuk yang sibernetik ini apa? Sibernetik itu yang menekankan belajar sebagai pengolahan informasi. Ya, pada pembelajaran sibernetik ini, informasi lebih dipentingkan sebagai bahan yang akan dipelajari siswa, karena informasi yang digunakan itu bisa berbeda cara belajar yang dilakukan oleh masing-masing siswa. Ya, berarti ini kata kunci adalah pengolahan informasi. Misalnya, ada informasi baru, siswa A, dia dengan satu model pembelajaran sudah bisa memahami materi itu, tetapi siswa yang B misalnya belum tentu bisa memahami materi tersebut. Kemudian behavioristik, ya sudah tadi, ini yang menekankan pada perubahan tingkah laku melalui stimulus respon. Stimulus respon atau reward and punishment. Kemudian humanistik, ini belajar di mana siswa seperti diberikan pelayanan lebih, ya, ini memanusiakan manusia, human. Kemudian kognitivistik, kognitif, ya, belajar lebih menitik beratkan pada pengetahuan atau kognitifnya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang diciptakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori IA. Yang A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, E. Konstruktivistik. Ya. Kata kuncinya adalah terbentuknya manusia ideal yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Berarti ini adalah humanistik. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar aktif, B. Belajar praktis, C. Belajar teknis, D. Belajar konsep, E. Belajar emansipatoris. Oke, kita kenali dulu bahwa Habermas ini merupakan salah satu tokoh pembelajaran humanistik. Ya. Nah, Habermas membagi 3 tipe belajar, itu yang terdiri dari belajar teknis, ini termasuk, kemudian belajar praktis, ini termasuk, dan belajar emansipatoris. Nah, di sini yang diminta adalah kecuali, sehingga ada 2 pilihan, belajar aktif dan belajar konsep yang tidak merupakan tipe belajar menurut Habermas. Nah, ini masih, ya, ragu-ragu apakah belajar aktif apa belajar konsep. Mungkin nanti teman-teman memiliki sumber lain bisa membantu menjawab soal untuk yang nomor 6 ini, ya. Tapi kalau di sumber-sumber yang saya baca, kebetulan itu ada 4 pilihan ganda A, B, C, D, maka jawabannya ini adalah belajar aktif. Karena belajar praktis, belajar teknis, belajar emansipatoris itu ada di soal tersebut. Sama juga soalnya meminta kecuali. Dan lanjut ke soal nomor 7. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah, oke, menurut Kolb, ini Kolb, ya, yang membagi teori belajar itu menjadi 4. Yang pertama itu adalah pengalaman konkret, ya, pengalaman nyata. Kemudian yang kedua, pengamatan aktif reflektif. Dan yang ketiga, ini konseptualisasi. Dan selanjutnya yang keempat, ini 1, ini 2, ini 4, ya. Yang keempat itu adalah eksperimen aktif. Nah, penjelasannya, untuk yang pengalaman konkret ini, siswa mampu memahami peristiwa sebagaimana adanya. Kemudian untuk yang pengamatan aktif reflektif ini memberikan kesempatan pada siswa melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialami. Ini sudah. Kemudian konseptualisasi itu adalah kebebasan siswa untuk merumuskan konseptualisasi hasil pengamatannya sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah mampu memecahkan masalah yang E. Baik, demikian pembahasan soal review pembelajaran untuk materi pembelajaran teori belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.